Hai, shalom semua. Bertemu lagi kita dalam Grace Infinity. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang rapture. Saya percaya majority orang Kristen pada hari ini tahu dan pernah dengar apa itu rapture. Bagi yang tidak tahu, rapture itu ialah suatu kejadian ataupun peristiwa luar biasa yang akan berlaku kepada orang-orang Kristen, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Bagi yang sudah mati, dia akan dibangkitkan dan diangkat ke surga untuk berada dengan Yesus Kristus. Bagi yang masih hidup pula, tubuh badan mereka akan diubah dahulu dalam sekelip mata, supaya mereka punya tubuh ataupun jasad boleh menjadi tubuh yang tidak di bawah pengaruh kematian lagi. Maksudnya tubuh yang immortal. Tubuh badan kita manusia sekarang ini boleh jatuh sakit, boleh merasa kesakitan, dan boleh mati. Jadi pada waktu rapture itu nanti, tubuh badan ataupun jasad orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus akan berubah menjadi tubuh badan yang hidup kekal abadi. Yes, kita akan hidup buat selama-lamanya. Pada waktu rapture itu nanti, orang Kristen, orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat ke langit ataupun ke surga oleh Tuhan Yesus, supaya kita escape ataupun bebas daripada cengkaman maut, cengkaman penyakit, dan juga bahaya yang akan menimpa seluruh dunia. So, kenapa badan kita harus diubah dahulu sebelum dibangkitkan ke surga? Kenapa tidak direct saja ke surga, tak payah transform, tak payah berubah jadi immortal dan sebagainya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Saudara dan saudari dalam Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Jadi tak ada daging, tak ada darah yang berdosa boleh datang ke hadiratnya. Oleh itu, untuk kita berada dalam persekutuan bersama Tuhan Bapa di surga, kita haruslah bebas daripada daging ataupun tubuh yang tidak lepas dari dosa. Karena tubuh badan kita pada waktu sekarang ini adalah tubuh yang berdosa. Daging dan darah kita pada hari ini dipenuhi dengan dosa. Jadi amatlah penting pada waktu rapture itu Tuhan Yesus mengubah dahulu kita punya tubuh ini supaya menjadi immortal, tidak akan mati, dan incorruptible, tidak akan berdosa. Jadi ia tidak boleh dicemari dengan dosa. Kita punya badan selepas rapture itu nanti, 1, tidak boleh mati, 2, tidak boleh berbuat dosa. Kita tak akan terfikir pun untuk berbuat dosa dalam tubuh kita yang baru itu nanti. Jadi lepas tubuh kita diubah menjadi tubuh yang luar biasa nanti, barulah kita layak diangkat ke surga dan mendapat bahagian ataupun persekutuan dalam kerajaan surga. Baiklah, kita pindah ke persoalan seterusnya, yaitu bilakah rapture ini akan berlaku? Bagi kebanyakan orang Kristen yang percaya dengan rapture itu, soalan paling panas yang selalu ditanyakan ialah bila, when. Sebab kalau boleh kita nak bersedia sebelum rapture itu berlaku. Contoh kalau besok rapture kan, kalau boleh memang hari ini kita akan coba all out lah, buat yang terbaik untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada seramai mungkin jiwa-jiwa di luar sana. Tapi suka saya ingatkan bahwa tak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang tahu bila rapture akan berlaku. Tak ada presiden, tak ada perdana menteri, tak ada raja, tak ada pastor yang tahu bila rapture berlaku. Firman Tuhan menyatakan bahwa hanya Tuhan Bapa di surga sahaja yang tahu bila rapture ini. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pun tidak tahu bila rapture ini. Hanya Tuhan Bapa kita saja yang tahu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, apa patut kita buat sementara kita tunggu rapture? Pertama sekali, kita jangan risau. Kita hidup saja seperti biasa. Teruskan beriman dalam Tuhan Yesus. Terus percaya, terus melakukan kerja yang Dia suruh. Terus mengasihi antara satu sama lain. Terus berpegang teguh dengan
harapan keselamatan dalam Dia, karena sekali kita sudah diselamatkan oleh Yesus, oleh darahnya yang luar biasa, kita sudah dimeterai ataupun dikunci sehingga hari pembebasan ataupun hari rapture itu nanti, Day of Redemption kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris, maksudnya Roh Kudus Tuhan telah membungkus kita, telah booking kita untuk dibangkitkan bersama-sama orang yang telah mati dalam Kristus pada hari rapture itu nanti. Jadi kamu semua tak payah risau yang kamu akan hilang keselamatan ataupun hilang kelayakan untuk dibangkitkan masa rapture, sebab kita diselamatkan bukan kerana usaha kita sendiri, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Teruskan buat kerja Anda, teruskan persekutuan, pelayanan dan sebagainya. Teruskan memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apa-apa kerja kita, libatkan Tuhan, oke? Lakukan dengan penuh iman, kasih dan harapan, dan saling mengingati antara satu sama lain, terutama dalam gereja Tuhan Yesus. Dan bagi orang yang tidak percaya, inilah peluang kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan, supaya lebih ramai lagi jiwa yang diselamatkan dan dibungkus ataupun dikunci menjelang hari rapture itu nanti. Karena kehendak Tuhan ialah untuk semua orang bertaubat, dan Tuhan tidak inginkan satu orang pun mati ataupun ditinggalkan pada waktu rapture itu nanti. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak mau satu jiwa pun yang akan tertinggal. So, sampai sini sajalah dahulu episode kali ini. Saya harap kita semua orang percaya semakin kuat, semakin hari semakin dipenuhi oleh sukacita, damai dan Roh Kudus. Terutama sekali dalam hari-hari ataupun zaman akhir ini, kita semakin hampir dengan rapture. Semoga Anda diberkati dan jumpa lagi.